Setiap guru punya cerita. Di balik pengabdiannya tersembunyi sebuah kisah perjalanan yang panjang. Ini adalah kisah Bapak Damas Udiono. Di desa Tengklik, Kedaung, Karanganyar, Pak Puji lahir dan dibesarkan. Masa kecilnya dipenuhi dengan suasana pedesaan dengan kehangatan keluarga. Setiap hari, ia harus berjalan kaki ke sekolah. Walaupun jauh, namun semangatnya untuk belajar tidaklah pudar. Setelah lulus SMP, ia baru pindah ke Solo. Udah. Setelah SMA, Pak Puji melanjutkan kuliah di Fakultas Filsafat, program Ilmu Pendidikan Agama Katolik Universitas Sanata Dharma. Imannya begitu kuat membuat ia sempat mencoba di seminari, walaupun akhirnya belum berhasil. Bagi Pak Puji, pengalaman itu bukanlah sebagai kegagalan, namun sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk hidupnya di kemudian hari. Pak Puji adalah anak keempat dari 6 bersaudara, di mana kedua saudaranya memilih untuk menjadi romo dan juga suster. Hal itu juga yang membuat Pak Puji menjadi anak yang paling dekat dengan rumah, dan itu juga yang membuat dia paling dekat dengan kedua orang tuanya. Dari kedekatan inilah Pak Puji merasa bahwa dia mendapatkan tanggung jawab sangat besar untuk mengurus kedua orang tuanya di masa tua nanti. Ujian terberatnya adalah saat bapak Pak Puji itu sakit, dan kakak kandung dari Pak Puji berkata bahwa harus Puji yang mengurusnya. Dan itulah yang membuat Pak Puji merasa bahwa dia mendapatkan sebuah tanggung jawab sangat besar untuk mengurusi kedua orang tuanya. Pada akhirnya, ayah dari Pak Puji tinggal bersama Pak Puji di rumahnya. Awalnya Pak Puji merasa sangat berat dengan tugas ini karena dia harus memandikan ayahnya, membersihkan kotoran, hingga menyuapi ayahnya menggunakan sando, dan juga memandikannya setiap hari. Awalnya Pak Puji merasa bahwa ini merupakan tugas yang sangat berat, namun lama-kelamaan beliau mulai sadar dan terbiasa dengan apa yang dilakukan untuk merawat orang tuanya. Pengalaman merawat ayah selama bertahun-tahun ini menumbuhkan satu pilar, di mana pilar tersebut yang membentuk Pak Puji menjadi pribadi yang sekarang, di mana dia rela untuk melayani sesama, dan juga membantu sesama yang membutuhkannya. Pak Puji juga memiliki kepergulatan dalam karirnya. Pada awalnya, Pak Puji hampir saja mengajar di Santa Maria di Malang dengan tawaran gaji yang lebih menjanjikan secara finansial. Namun, Romo Bagio selaku sebagai rektor De Brito pada waktu itu melihat adanya potensial dalam Pak Puji melalui kepemimpinannya dalam melakukan CLC di perkuliahan Pak Puji. Setelah mendapatkan bujukan dari kakaknya, Pak Puji memilih untuk belajar atau mengajar di De Brito. Namun setelah beberapa kali mengajar di De Brito, ia akhirnya telah mendapatkan panggilan hidupnya dan ia telah merasakan apa yang dipanggil dalam hidupnya. Pengalaman spiritual juga menjadi salah satu langkah dari Pak Puji. Dari SMA, Pak Puji sudah mendevosikan hidupnya terhadap Bunda Maria. Setiap masalah, setiap pergulatan, ia doakan hal-hal tersebut kepada Bunda Maria. Dari situ diteguhkanlah keyakinan bahwa kesetiaan membawa rahmat bagi Pak Puji. Walaupun rahmat-rahmat tersebut berasal dari pengalaman yang sangat-sangat pedih. Nilai kesederhanaan yang dihayati atau didapatkan dari Pak Puji bukan hanya suatu keajaiban saja, melainkan hadir secara perlahan yang membentuknya hingga saat ini. Pada saat zaman dulu ketika Pak Puji tidak mempunyai biaya untuk ngekos, beliau tinggal bersama Pak D-nya, dan itu juga yang membentuk kesetiaannya. Kesetiaan Pak Puji ini hadir secara perlahan dalam dirinya sehingga membentuknya menjadi karakter pribadi yang kita kenal sebagai Pak Puji saat ini. Kesetiaan di sini adalah mengajarkan kita tentang integritas, tentang hati yang tulus, tentang kerendahan hati yang mana rela berkorban tanpa memandang sesuatu dan berkorban tanpa pamrih. Nilai kesetiaan yang ada dalam diri Pak Puji tidak hadir secara ajaib atau tiba-tiba, melainkan dipupuk secara perlahan dari semua kegiatan atau peristiwa yang beliau alami, mulai dari saat beliau tidak punya uang, sehingga beliau tinggal bersama Pak D-nya, dan kesetiaan hatinya ketika merawat ayahnya.
Dari pengalaman hidupnya yang menumbuhkan rasa kesetiaannya, Pak Puji mengambil benang merah, yaitu kesetiaan adalah kunci dari hidupnya. Di mana kesetiaan di sini adalah mengajarkan bagaimana kerendahan hati dan juga sikap rela berkorban tanpa pamrih untuk dapat membantu sesama, terlebih lagi pada saat beliau merawat kedua orang tuanya, terutama ayahnya pada saat sakit-sakitan. Oke, halo teman-teman semua. Di sini saya akan cerita sedikit soal value apa sih yang saya dapat dari Pak Puji selaku wali kelas saya, kelas 12 4, dan juga selaku guru mata pelajaran agama saya di kelas 12 ini. Salah satu value yang saya ambil adalah bahwasannya Pak Puji selalu menekankan berefleksi dengan membawa Tuhan. Mungkin ada kalanya kita belajar soal teori, soal ujian kita, teori-teori. Namun dalam setiap tugas proyek, apapun itu menonton film dan sebagainya, dominannya adalah bagaimana kita berefleksi membawa Tuhan. Maksudnya membawa Tuhan itu gimana? Teman-teman tahu latihan rohani dari Jesuit, bahwa bagaimana kita membandingkan benar dan salah menurut kehendak Tuhan. Dari itu, bagaimana kita bisa membandingkan, bukan cuma membandingkan saja, tapi bagaimana kita mengimplementasikan apa sih yang Tuhan mau dalam hidup sehari-hari kita. Pak Puji itu melakukan hal seperti itu dari setiap pagi kita bertemu di ruang AV untuk SBB pagi, pasti ada yang refleksi, sebelum agama pun ada yang refleksi, ada pun doa. Segala pengalaman kita, segala film, segala akhiran kita kaitkan dengan Tuhan, dan Tuhan maunya apa sih dari kita dengan kita berefleksi. Menurut saya itu salah satu yang bisa mengembangkan hidup beriman kita, karena kehidupan hari-hari kita berkaitan dengan Tuhan itu sendiri. Oke, Memros, kalau harus mendeskripsikan Pak Puji dalam satu kata itu yang apa ya, bisa menggambarkan kehadirannya di lingkungan sekitar itu, bakal pilih apa dan kenapa? Oke, ya menurut saya sih Pak Puji itu orang yang apa ya, yang santai begitu ya, lalu dia itu tuh menganggap segala sesuatunya itu tuh bisa kok, bisa dilakukan begitu ya. Jadi tanpa planning pun itu kayak bisa dilakukan gitu ya. Sementara saya sendiri itu melihat bukan melihat, tapi saya itu merasa kadang-kadang saya itu khawatir ketika harus kerja satu tim, tapi kok Pak Puji tidak ada persiapan begitu ya. Tapi kok ternyata selalu bisa untuk melakukannya gitu ya. Itu sesuatu yang bagi saya itu mengejutkan gitu ya. Itu yang saya tangkap dari sosok Pak Puji. Ya kalau kita bisa bilang begini, saya sebagai seorang junior itu tuh melihat Pak Puji ini, loh ini kok senior tapi kok agak selengean gitu ya. Jadi kurang tertata gitu ya. Tapi saya melihat bahwa ya itu tadi ada kejutan-kejutan di balik keselengeannya sebagai guru yang senior begitu. Terus untuk selanjutnya, ada nggak satu momen di mana Pak Puji itu kelakuannya benar-benar mengubah cara pandangnya Memros? Ada. Ketika waktu itu kami kerja tim bareng ya, waktu regenerasi CN begitu. Nah, ada sebuah masa ketika itu gilirannya Pak Puji untuk tampil mengisi momen itu, mengisi acara itu ya. Sementara saya tahu bahwa Pak Puji itu belum memegang materinya gitu ya. Nah ini yang membuat saya dan juga Pak Hendra begitu ya, sebagai satu tim itu khawatir lah, ini gimana gitu loh, nanti apakah bisa teratasi anak-anak gitu loh dengan ketidaksiapan seperti ini. Tapi ya itu tadi, lagi-lagi ada kejutan gitu ya. Pak Puji akhirnya datang dan ternyata bisa menghandle semua acara dengan baik, dan bahkan di situ yang saya belum pernah melihat sendiri adalah Pak Puji itu di situ tuh nyanyi gitu loh. Dan ternyata suaranya bagus, dan Pak Puji juga memberikan materi yang bagus juga gitu ya. Jadi dari situ saya mendapatkan sebuah insight, saya bisa belajar dari Pak Puji bahwa dalam kondisi yang tertekan dan bahkan ketika saya merasa tidak ada persiapan begitu ya, kita sebenarnya harus menenangkan diri dan kita mengambil sikap seperti Pak Puji gitu ya, yang selengean juga tapi juga santai begitu ya, tapi ternyata bisa menghandle situasi yang ada begitu ya. Jadi saya pikir saya harus belajar satu hal dari Pak Puji untuk tidak terlalu begitu tertekan gitu ya. Atau kalau kita itu sedikit bisa rileks, lalu kita itu bisa sedikit fokus, toh nanti kita bisa menghandle segala sesuatu. Begitu.
Ya, dari semua pengalaman hidup yang Pak Puji terima, Pak Puji dapat mengimplementasikan bagaimana nilai-nilai kesetiaannya, terutama pada saat Pak Puji mengajar dan juga pada keluarga kecilnya, di mana kami sebagai murid-muridnya dapat meneladani kesetiaan yang diberikan oleh Pak Puji, sehingga kami pun dapat mengimplementasikan nilai kesetiaan dari beliau di kehidupan kami sehari-hari.